Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya kembali berbagi firman Tuhan dari Mazmur 57 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Bapak Ibu, istilah bangun kebanyakan dikaitkan kepada orang yang sedang tidur atau tertidur. Tidur itu adalah sebuah berkat yang perlu kita syukuri di hadapan Tuhan karena tidak semua orang bisa mengalami tidur nyenyak. Di sisi lain, tidur atau tertidur itu bisa juga menimbulkan masalah atau bencana. Misalnya kalau kita tertidur, terlambat bangun, bisa terlambat kerja atau terlambat sekolah. Atau ada orang yang memang saat mengendara tertidur dan itu bisa membawa bencana. Hal ini bisa terjadi kepada orang yang memang benar-benar kelelahan. Namun ada hal yang lebih berbahaya dari semuanya itu, yaitu bila seseorang tertidur secara rohani. Sadar atau tidak sadar, banyak orang percaya yang sedang mengalami ketiduran secara rohani. Dan yang lebih bahayanya adalah orang-orang demikian justru tidak menyadari bahwa kerohanian mereka sedang tertidur. Orang-orang ini mungkin rajin pergi ke gereja tiap minggu, bahkan aktif di dalam pelayanan. Tetapi itu bukan jaminan bahwa mereka tidak tertidur secara rohani. John Wesley pernah berkata, "Saya tidak khawatir apakah Kristen akan hilang di masa depan. Namun yang saya khawatirkan adalah di masa depan, orang-orang Kristen tetap ada, besar, dan berkembang ke seluruh benua, namun mati secara rohani." Kalau tertidur secara alamiah, biasanya hanya sesaat, dan setelah itu segar kembali. Tetapi kalau tertidur secara rohani biasanya bukan hanya sesaat atau beberapa saat, tetapi bisa jadi sudah terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mengalami ketiduran secara rohani. Ketiduran secara rohani biasanya bisa menyerang siapa saja. Ia bisa menyerang orang Kristen yang baru percaya, ia bisa menyerang para pelayan Tuhan, bahkan bisa menyerang kaum rohaniwan seperti pendeta atau para penginjil dan juga para majelis gereja. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang ketiduran secara rohani? Menurut Donald S. Whitney dalam bukunya Spiritual Check-up, ada 3 ciri orang yang tertidur secara rohani. Yang pertama, tidak berakar, tidak bertumbuh, dan juga tidak berbuah di dalam Tuhan. Pemazmur menyadari hal ini. Makanya ia berkata, "Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar." Sama seperti kita, hidup si pemazmur juga kerap terhimpit oleh berbagai persoalan dunia, sehingga ia sulit untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Makanya ia berusaha untuk bangun kembali. Ia tidak membiarkan dirinya tertidur. Saudara-saudara, yang saya sangat khawatirkan di masa-masa pandemi ini adalah bisa membuat kita tertidur secara rohani. Mungkin kasih kita kepada Tuhan dan sesama semakin hambar. Kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan semakin memudar. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tengah menghadapi gejala-gejala seperti itu, saatnya kita berkata kepada diri sendiri, "Bangunlah hai jiwaku, jangan tertidur," sehingga kita boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan memberkati.